Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku pejuang peradaban yang ustazah sayangi, yang ustazah cintai hanya karena Allah. Segala pujian hanya milik Allah yang menundukkan, yang menguasai bumi, yang menguasai langit, yang menumbuhkan iman kepada orang-orang yang Allah izinkan, yang Allah cintai. Segala pujian hanya milik Allah yang telah menundukkan segala sesuatu untuk hambanya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir hayatnya, hingga hari kiamat. Alhamdulillah, anak-anakku santriku tapi yang ustazah sayangi karena Allah.
bersyukur kita kepada Allah yang telah mengizinkan kita mentadaburi Al-Quran. Maka bagaimana kabar iman kita hari ini semuanya anak-anakku? Ustazah berharap semakin kita mentadaburi Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah, maka semakin bergetar hati kita, semakin menambah iman kita, semakin besar keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar keyakinan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin besar keyakinan kita atas kebenaran Al-Quranul Karim. Apabila hati kita telah tunduk dan hati kita telah percaya, Masya Allah, semoga kita pun dimatikan Allah dalam keadaan kita beramal salih. Betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan yang sangat tidak baik, tidak beramal salih. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beramal saleh dengan kebiasaan itu, maka Allah juga matikan kita dalam kebiasaan itu. Nah, maka dari itu besar keinginan ustazah, semoga kita dibuat cinta oleh Allah untuk melakukan semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang bermanfaat, termasuk adat kita. Mari kita berjuang untuk menjalankan adab-adab itu, karena memang menjalankan adab itu berat. Tapi bukankah kalau kita ingin sesuatu, misalnya ingin hadiah, kita ingin hadiah atau kita ingin juara 1 dalam kelas misalnya, bukankah kita harus berjuang 1 hari atau 2 hari atau 3 hari untuk belajar apa yang akan menjadi pertanyaan ustadz-ustadzah nanti, berharap sekali untuk bisa menjawab, dan kalau bisa menjawab lalu mendapatkan juara 1. Begitu pula dengan ijazah yang akan Allah berikan nanti. Nah, kalau mendapatkan juara 1 saja kita mampu dan kita sungguh-sungguh berusaha, apalagi ini untuk Allah, untuk kehidupan kelak kita yang lebih kekal, yang lebih lama nanti kehidupan kita, yaitu kehidupan di akhirat. Itu lebih lama dan kekal selama-lamanya. Maka kita mumpung masih ruh ada di badan, maka bersungguh-sungguhlah kita untuk mencapai rapot terbaik itu nanti. Baik anak-anak, kita sekarang akan melanjutkan tadabbur kita, supaya dengan tadabbur itu kita akan semakin kokoh iman kita, ya, semakin bermanfaat ilmu-ilmu kita. Nah, anak-anakku, sudah beberapa waktu kita mentadabburi surat An-Naba. Bagaimana kabar iman kalian ketika sudah menambah ilmu dengan mentadaburi surat An-Naba? Semoga semakin kokoh, semakin naik ya nak ya. Alhamdulillah, semakin ada rasa takut, semakin ada rasa harap gitu ya, semakin ada rasa cinta kepada Allah gitu ya, insyaallah. Nah, langsung saja supaya tidak memperpanjang waktu dan semoga hari ini bisa singkat. Bahwasanya kemarin kita telah belajar tentang keutamaan surat An-Naba, yaitu keutamaannya adalah salah satunya bisa dipakai atau ini pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat duhur dan asyar. Itu setiap rokaatnya membaca surat An-Naba dan Al-Mursalat. Itu bisa digandeng. Kenapa? Karena itu adalah ayat-ayat atau surat yang setara panjangnya. Dan itu adalah sebagai adab seorang muslim, seorang pentadabbur Al-Quran, agar kita kepada Al-Quran pun mampu beradab. Ya. Jadi bukan hanya ayat-ayat pendek yang selalu kita baca ketika sholat, tapi ayat-ayat yang kita hafal yang lainnya juga perlu untuk kita baca ketika sholat. Dan ingat, membaca
surat-surat ketika sholat itu dalam adab jangan sampai seperti syair, karena itu adalah surat al-mufassal atau surat-surat yang pendek ya. Surat pendek itu disebut juga dengan al-mufassal. Jadi kata Abdullah ibnu Mas'ud itu seperti membaca syair, dan itu tentu nggak beradab ketika kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacanya pun harus tartil, nggak boleh cepat-cepat dan nggak ada maknanya. Atau disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud seperti halnya Al-Quran itu nggak nyampe melampaui tenggorokan. Gitu ya. Tentu kita mengharapkan setiap Al-Quran yang kita baca ketika tidak sholat ataupun ketika sholat itu kita berharap ada manfaatnya dan iman kita semakin kokoh. Lah itulah hati orang-orang yang beriman, ketika dibacakan Al-Quran maka semakin bertambah imannya. Ketika disebutkan nama Allah semakin bergetar hatinya. Masya Allah, semoga kita bagian dari itu. Nah, anak-anakku, kita langsung pada pembahasan tadabbur. Tadabbur yang pertama, kita hanya akan mentadaburi satu ayat dari surat An-Naba, yaitu amma yatasaalun. Maka Ustadzah sedikit akan berkisah tentang sebelum diturunkannya ayat ini, bahwa dulu pada kaumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy itu mereka suka berkumpul di tempat perkumpulan mereka. Lah, seperti biasa di setiap perkumpulan mereka itu mereka saling bertanya-tanya tentang sesuatu atau saling berbicara tentang sesuatu. Apa pembicaraan yang mereka dapatkan dari perkumpulan itu, yaitu tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperbincangkan mereka adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunjingan mereka? Jadi biasa ya, berkumpul itu biasanya ada gunjingan, ada gibah. Hari ini dan ketika hari di zamannya Rasulullah tersebut sama saja. Ada perkumpulan orang saling menggunjing sana sini. Bahkan yang dibicarakan bukan hanya satu tema, tapi beberapa tema. Bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang yang dibicarakan. Maka ini hati-hati ya. Kalau kita suka menggunjing orang, berarti kita termasuk penerus orang-orang musyrikin Quraisy pada zaman dulu. Maka ya Allah, kita hati-hati sekali. Semoga itu nggak nurun ke kita, ya begitu nak. Jadi perkumpulan mereka itu membicarakan tentang Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Apa yang digunjingkan mereka, apa yang diomongin mereka, yaitu apakah Muhammad itu seorang penyihir? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka, apakah Muhammad itu seorang dukun? Lalu apakah Muhammad itu mendapatkan kualat dari Tuhan-Tuhan kita? Gitu ya. Itulah pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kerasulan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak berhenti. Bukan hanya Rasulullah yang dibicarakan, tapi yang kedua yaitu tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu adalah dongeng? Apakah Al-Quran itu adalah mantra-mantra? Mereka bertanya terus, bukan hanya Rasulullah, tapi ke tema dua, yaitu tentang Al-Quran itu dipertanyakan oleh mereka. Apakah Al-Quran itu adalah dongeng? Apakah Al-Quran itu adalah mantra-mantra? Gitu. Ya. Subhanallah, apa yang mereka pertanyakan itu. Jadi
dari banyaknya orang musyrikin ketika itu, bukan hanya musyrikin ya, tapi orang Quraisy itu di antara mereka saling bertanya-tanya dan mereka menuruti kehendak jawabannya sendiri. Semua kehendak hatinya mereka ungkapkan. Jadi karena banyaknya ya orang musyrikin itu banyak, orang Quraisy itu banyak sekali. Satu sama lain mereka saling mengungkapkan pendapatnya masing-masing tentang Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengungkapkan tentang pendapatnya tentang Al-Quran, saling berselisih, saling bertanya-tanya tentang itu semua. Kemudian yang terakhir mereka juga mempertanyakan atau ngomongin atau gibah atau memperguncingkan tentang hari kebangkitan. Mereka masih bertanya-tanya. Di antara mereka ada yang percaya tentang hari kebangkitan, di antara mereka juga ada yang percaya tentang hari kebangkitan. Di antara mereka ada yang bertanya bahwa ketika kita mati, ketika ruh sudah tidak ada di badan, ya sudah kita mati, kita tidak ada, kita nggak merasakan lagi, mati ya mati. Itu sebagian pendapat mereka. Sebagian pendapat mereka mengatakan nanti kalau sudah kita mati, ruh kita saja yang akan hidup, tapi jasad kita tetap akan mati karena sudah hancur dimakan tanah atau rayap-rayap begitu ya. Pada ayat yang pertama surat An-Naba ini Allah buka dengan suatu pertanyaan-pertanyaan yang menggiring mereka agar dia ingin tahu apa kelanjutan dari ayat-ayat ini supaya mereka mendapatkan informasi. Lalu hikmah yang bisa diambil dari ayat ini adalah sebenarnya mereka itu sedang mencari. Mereka siapa? Mereka orang musyrikin Quraisy atau bisa musyrikin hari ini. Itu mereka sedang mencari informasi karena informasi itu sedang dicari akibat dari berawal dari keraguan mereka tentang hari kebangkitan. Jadi itulah hikmahnya. Mereka mencari informasi seakan-akan Allah memberitahukan kepada kita bahwa mereka ini sedang mencari informasi. Orang musyrikin zaman dahulu sama dengan musyrikin zaman sekarang. Seakan-akan Allah memberitahukan kepada kita yang mentadaburi Al-Quran, memberitahukan tentang mereka kalau sedang mencari informasi karena bentuk dari keraguan mereka. Musyrikin zaman dahulu dengan musyrikin zaman sekarang sama, mereka sama-sama ragu. Ustadzah pernah membaca beberapa artikel begitu, sama halnya. Mereka ragu, mereka ingin mencari informasi, itulah yang dilakukan oleh mereka. Kemudian yang kedua, setelah mereka mendapatkan informasi itu, mereka mantap untuk mengingkari akan kebenaran hari kebangkitan. Sudah mencari informasi, setelah mendapatkan jawaban, mereka tetap saja ingkar. Makanya Allah itu memalingkan mereka. Yang ketiga, hikmah dari ayat ini adalah Allah seakan-akan memberitahukan kepada kita, yaitu sebenarnya mereka dari awal sudah mantap untuk mengingkari akan hari kebangkitan. Tapi pertanyaan-pertanyaan mereka ini adalah suatu ejekan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Semua pertanyaan-pertanyaan itu hanya untuk mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diri kita hari ini yang sangat mantap untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, juga beriman akan ada hari kebangkitan. Mereka seakan-akan bertanya kepada kita itu hanya untuk mengejek diri kita yang beriman. Tapi Allah biarkan itu.
Karena ada ganjaran bagi yang tetap teguh imannya, ada ganjaran bagi mereka yang ingkar akan adanya hari kebangkitan. Nah, itu anak-anakku ustazah yang ustazah sayangi karena Allah. Nah, itu kiranya anak-anakku yang ustazah sayangi karena Allah. Maka dari itu ibrah yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini adalah jangan sekali-kali kita untuk berkumpul kepada teman-teman hanya untuk menggunjing teman yang lain. Karena perkumpulan orang-orang yang buruk pasti dia mendapatkan ucapan-ucapan yang buruk dan mendapatkan informasi-informasi yang buruk juga. Dan ketika mendapatkan kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran ini yang berbicara ya, Al-Quran ketika kita tadabburi, maka sekali-kali janganlah ada perasaan ragu di dalamnya, karena semua yang ada di Al-Quran itu adalah firman Allah, itu adalah kalamullah yang benar dan tidak butuh untuk diperselisihkan, tidak butuh untuk dipertanya-tanyakan lagi. Dan ibrah yang berikutnya adalah kita sebagai pembicara, misalnya kalian Mbak Nida, Mbak Aufa, Mbak Wafa, ketika bicara jangan sekali-kali kita suka berbicara yang tidak benar, karena pembicaraan yang tidak benar itu mengakibatkan orang lain tidak lagi percaya kepada kita. Kalaupun tidak tahu, maka ucapkan la adri, atau saya tidak tahu, saya tidak paham. Itu lebih baik daripada afan sok-sok tahu gitu ya misalnya. Tapi insya Allah santrinya ustadzah nggak seperti itu. Tapi andai kata ada yang seperti itu, mari cepat-cepat kita untuk bertaubat, kita minta ampun kepada Allah yang maha pemaaf. Nah, anak-anakku yang ustadzah sayangi karena Allah, lalu berikutnya ketika Rasulullah telah berbicara, telah mencontohkan, maka ikutilah apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah, karena semua yang datang atau yang keluar dari Rasulullah itu adalah Al-Quran atau penjelasan Al-Quran, dan tidak ada keraguan kita untuk menyelisihi perkataan atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau mengatakan A, maka lakukan A. Jika beliau mengatakan B, maka lakukan B. Masya Allah. Jika memang benar-benar kita adalah seorang umat yang ittiba Rasul, maka lakukan semua apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah contohkan. Apabila ada salah dari ustazah mohon dimaafkan, dan anak-anakku, ustazah ridho apa yang kalian lakukan hari ini, dan ustazah berharap kalian mendengarkan ustazah dalam keadaan duduk terbaik, yaitu seperti halnya duduk ketika kita offline, duduk tenang dan mendengarkan ustazah ya. Semoga Allah memberi manfaat dari apa yang Allah ajarkan hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.